Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Hani Rahmawati, Erlin Oktiani, dan Nisetidian Febrianti akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Next. Untuk yang pertama yaitu ada sejarah penyusunan anggaran dasar, di mana Muhammadiyah Anggaran Dasar Muhammadiyah merupakan hasil perenungan dari refleksi Ki Bagus Hadikusumo terhadap pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ki Bagus adalah putra Raden Kemudian, Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah ini dirumuskan pada tahun 1951. Next. Di mana faktor-faktor yang melatar belakangi disusunnya Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yaitu satu, belum adanya rumusan masalah yang formal tentang dasar dan cita-cita perjuangan Muhammadiyah. Yang kedua, kehidupan rohani keluarga Muhammadiyah menampakkan gejala menurun akibat terlalu berat mengejar kehidupan dunia. Yang ketiga, makin kuatnya berbagai pengaruh alam pikiran dari luar yang langsung atau tidak langsung berhadapan dengan paham hidup Muhammadiyah. Dan yang keempat, dorong susunnya pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun. Ya, next. Hakikat dan fungsi Mukadimah Anggaran Dasar. Hakikat dan fungsi Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah atau disingkat MADM merupakan kesimpulan dari perintah dan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah tentang pengabdian manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, amal dan perjuangan bagi setiap Muslim yang sadar akan kedudukan selaku hamba dan khalifah di muka bumi. Sedangkan fungsinya adalah sebagai asas dan pusat tujuan perjuangan Muhammadiyah. Selanjutnya yaitu Mukadimah Anggaran Dasar. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah mengandung 7 pokok pikiran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hidup manusia harus berdasar tauhid atau mengesahkan Allah, bertuhan, beribadah serta tunduk dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hidup manusia bermasyarakat. Hanya hukum Allah yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur ketertiban hidup bersama menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat. Yang keempat, berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah wajib sebagai bagian ibadah dan perbuatan ihsan dan islah kepada manusia. Yang kelima yaitu perjuangan untuk mencapai tujuan Muhammadiyah hanya akan dicapai dengan iktiba atau mengikuti perjuangan para rasul, terutama Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, perjuangan mewujudkan tujuan dan cita-cita Muhammadiyah hanya dapat dilakukan dengan cara berorganisasi. Yang ketujuh, perjuangan Muhammadiyah adalah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yang selanjutnya yaitu identitas asas Muhammadiyah. Identitas dan asas Muhammadiyah terdapat dalam buku anggaran dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah adalah yang pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan tajdid bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya, gerakan Islam adalah gerakannya berdasarkan nilai-nilai Islam yang memberikan rahmat bagi seluruh alam. Kemudian yang B, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar adalah gerakan dan langkahnya selalu mengajak umat untuk melaksanakan kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Yang C, gerakan tajdid adalah gerakan pembaruan dan pemurnian. Dalam hal ini dibagi 2 bidang yaitu pertama bidang akidah dan ibadah. Tajdid bermakna pemurnian dalam arti mengembalikan akidah dan ibadah kepada kemurniannya sesuai dengan as-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, bidang muamalat duniawiyah. Tajdid
berarti mendinamisasikan kehidupan masyarakat dengan semangat kreatif sesuai tuntutan zaman. Yang kedua yaitu Muhammadiyah berasas Islam. Islam merupakan dasar ideologi Muhammadiyah dalam melaksanakan visi dan misinya dalam berbagai kehidupan yang meliputi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Islam diyakini sebagai satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan penyempurnaan terhadap agama-agama sebelumnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, kepada kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Quran Surat Ali Imran ayat 19. Yang selanjutnya yaitu keanggotaan Muhammadiyah. Dalam Muhammadiyah, keanggotaan Muhammadiyah dibagi menjadi 3. Yang pertama ada anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan. Yang pertama yaitu anggota biasa, adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam. Yang kedua, anggota luar biasa adalah orang Islam yang bukan warga negara Indonesia. Yang ketiga, anggota kehormatan, adalah perorangan beragama Islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewibawaan dan keahlian bersedia membantu Muhammadiyah. Yang selanjutnya keorganisasian Muhammadiyah. Keorganisasian Muhammadiyah dibagi menjadi 5 tingkatan. Yang pertama yaitu ranting. Ranting ialah kesatuan anggota dalam suatu tempat atau kawasan. Yang kedua yaitu cabang. Cabang ialah kesatuan ranting dalam suatu tempat. Yang ketiga daerah. Daerah ialah kesatuan cabang dalam satu kota atau kabupaten. Yang keempat wilayah yaitu kesatuan daerah dalam satu provinsi. Yang kelima pusat ialah kesatuan wilayah dalam negara. Yang selanjutnya, adapun susunan sebagai berikut. Yang pertama, pimpinan pusat berada di tingkat negara, pimpinan wilayah berada di tingkat provinsi, pimpinan daerah berada di tingkat kabupaten atau kota, pimpinan cabang berada di tingkat kecamatan, pimpinan ranting berada di tingkat desa, dukuh, atau kawasan tertentu. Yang keenam, pimpinan cabang istimewa berada di luar negeri. Yang ketujuh, masa jabatan pimpinan masing-masing adalah 5 tahun. Yang selanjutnya, berikut adalah struktur organisasi Muhammadiyah. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.